الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita kali ini dalam rangkaian ta'lim yang membahas tentang tafsir Jalalain, di mana Allah subhanahu wa ta'ala pada juz yang kedua ayat 173 dan seterusnya mengingatkan kepada kita hanya memberi yang halal dan thayyib untuk diri kita dan keluarga kita, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci bersihnya hidup kita ketika yang kita makan hanya yang halal. Kunci bersihnya hidup kita ketika rezeki yang kita usahakan dan upayakan itu hanya dari yang halal. Dan sumber musibah dalam kehidupan kita, sumber kesedihan, sumber penderitaan, sumber kegelisahan, bahkan sumber di mana kita akan merasakan kehidupan yang menyiksa dunia dan akhirat, itu adalah manakala rumah kita terbuka lebar untuk barang-barang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dalam kesempatan malam hari ini, ta'lim kita akan secara khusus untuk membahas mengenai bagaimana tuntunan membersihkan harta yang haram. Bagaimana caranya kita membersihkan harta yang haram, ya. Barangkali sebelum hijrah, yang halal kita cari, yang haram juga kita raih. Yang bersih kita terima, yang kotor juga kita kejar. Lalu kemudian Allah turunkan hidayah, terasa nikmat dekat dengan Allah,
terasa tenang dekat dengan Allah. Kemudian kita bertekad hanya yang halal. Namun kita sadar bahwa masa lalu kita ini kadang-kadang seringkali menerima yang haram karena kebutuhan hidup. Dan itu dilakukan bukan karena kebenaran. Semua orang tahu bahwa itu diharamkan, tapi karena pembenaran, maka akhirnya kita sering menginjak-injak hati nurani kita, mengubur suara hati nurani kita demi memuaskan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, Allah beri kita hidayah, kita hijrah, merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, merasakan nikmatnya dituntun, dibimbing selera kita, hidup kita oleh Allah, sehingga selera kita menjadi selera yang terbimbing, hidup kita menjadi hidup yang terarah, tenang, damai, bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau dia ada di antara harta kita ini yang haram dan kita tahu, bahkan mungkin istri kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Bagaimana caranya? Kita sudah hijrah, ya Allah saya sudah taubat, tapi ada harta saya yang haram, bagaimana membersihkannya? Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, standar haram dan halal itu bukan perasaan, tetapi standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, ternyata menurut Allah itu tidak baik. Bisa jadi yang menurut kita tidak baik, ternyata menurut Allah itu baik. Jadi kesimpulannya bagi orang beriman, yang baik, yang menurut Allah baik. Yang tidak baik, yang menurut Allah tidak baik. Taib. Langsung kita akan membahas yang haram. Jamaah sekalian, yang haram ini para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, haram kaitannya dengan diri sendiri. Yang kedua, haram kaitannya dengan orang lain. Ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Haram diri sendiri, tidak melibatkan orang lain. Contohnya apa? Minum khamar, na'udzubillah. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dari hal yang seperti itu. Amin. Ya rabbal alamin. Ini diri sendiri, minum khamar, enggak libatkan orang. Ya, minum khamar. Makan babi, kan begitu ya? Melibatkan diri sendiri, enggak ada orang terlibat. Dia yang makan sendiri, dia yang minum sendiri. Seperti itu. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya ini adalah dengan taubat, dengan stop, kemudian bertaubat, berikrar, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau dia pernah makan babi padahal dia seorang muslim atau muslimah, kemudian dia hijrah, dia semakin yakin, kemudian dia berhenti, bertaubat, menyesal, bersih sudah. Kalau dia pernah minum yang haram, dia hijrah, kemudian dia bertaubat, kemudian berhenti, tidak akan pernah mengulanginya lagi, apapun alasannya, tidak akan pernah lagi minum yang haram-haram, itu juga insya Allah bersih setelah itu. Jadi kalau makan, minum yang haram, yang kaitannya dengan diri sendiri, maka membersihkannya dengan bertaubat. Sampai sini kira-kira jelas? Insya Allah. Karena jangan heran hadirin, di Jakarta ini ada komunitas orang Islam pecinta daging babi. Mereka secara terang-terangan mengaku Muslim, secara terang-terangan mengaku Muslimah, tetapi mereka secara terang-terangan mengaku mereka ini pecinta atau pengkonsumsi daging babi. Ketika ditanya kenapa mereka mau mengkonsumsi, karena itu urusan saya, terserah saya, agama saya memang Islam, tapi urusan makan urusan saya dong. Selera-selera saya, ya, rasa-rasa saya, yang merasakan juga saya, uang-uang saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang seperti itu hadirin sekalian. Ada yang seperti itu ya di akhir zaman ini. Dengan pembenaran-pembenaran, Masya Allah. Yang pada akhirnya sebetulnya ketika mengaku Islam, dia sebetulnya mengikrarkan bahwa dia bukan seorang
Muslim. Karena dia meragukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Buat kita nih, buat kita orang beriman, kata Allah haram, kita makan nggak? Gizinya banyak loh, makan nggak? Rasanya enak loh, makan nggak? Enggak. Mau rasanya enak selangit, mau gizinya enak selangit, banyak, lengkap segala macam, paling bagus proteinnya, paling. Kalau Allah bilang haram, nggak bakal masuk ke mulut saya, istri, anak-anak saya, cucu-cucu saya. Nggak redho ada sepotong daging yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Kan begitu kalau kita. Alhamdulillah. Mau digoreng, mau direndang, ya, mau disate, makan nggak? Kalau ayam? Kalau kambing? Makan. Ya, kalau yang diharamkan jangan. Sama dengan minum. Nah, ini tuntunan untuk yang diri sendiri. Kemudian, nah ini banyak cabangnya. Ya, tolong diperhatikan karena ini penting sekali. Saya sangat menyarankan, mumpung Allah masih kasih kita kehidupan, jangan sampai harta haram dibawa mati. Jangan sampai harta haram kita suapkan ke mulut istri. Jangan sampai harta haram kita suapkan ke mulut anak-anak. Bayangkan oleh kita, kalau kita kasih uang haram untuk beli makan istri dan anak-anak kita, bayangkan dari sekarang, yang kita kasih itu adalah neraka jahanam, api neraka jahanam kita suapin ke mulut istri kita. Api neraka jahanam kita suapin ke mulut anak kita. Kalau tega, silahkan. Kalau nggak tega, jangan. Kira-kira tega nggak? Tega nggak kira-kira? Kasih makan istri pakai api neraka. Kasih makan anak pakai api neraka. Kata lakinya, bini mah nggak tahu ini. Emangnya duit halal, duit haram, rasanya kalau dibeli nasi padang beda. Beda nggak kira-kira Pak? Beda nggak? Nasi padang duit halal sama nasi padang duit haram, rasanya beda apa sama? Sama. Satu nasi rendang, satu halal, satu haram, dimakan bareng-bareng, sama nggak rasanya? Sama, sama-sama enak kan begitu. Nah bedanya di mana? Bedanya nih, dengerin kata Nabi, mana batamin haramin fannaru aula bih. Daging, darah, tulang yang tumbuh dari yang haram, kata Nabi, tempat yang paling pantas itu di neraka, kata Nabi. Makanya saya berani bilang, yang tega nyuapin istrinya dengan barang haram, berarti dia ngasih suap api neraka ke mulut istrinya. Walaupun yang disuapin rendang, tapi itu api neraka. Yang tega ngasih makan ke anak-anaknya barang haram, ya, sama dia nyuapin apa? Api neraka. Bayangin aja nih, kita bawa api, kita masukin ke mulutnya. Walaupun yang kita kasih itu ayam goreng. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita akan bahas, kalau tadi diri sendiri, sekarang yang haram tapi berkaitan dengan orang lain. Nah, bagaimana nih pendapatnya dan juga pembagian-pembagiannya? Hadirin sekalian, yang haram, harta haram berkaitan dengan orang lain, para ulama membagi menjadi dua cara mendapatkan yang haram itu. Ya, mendapatkan yang haram, yang kaitannya dengan orang lain. Jadi ada orang lain yang terlibat. Yang pertama, kata para ulama, dengan cara ghasab. Ghasab itu artinya dipaksa, ditipu. Melibatkan orang lain nggak? Melibatkan ya? Nah, kalau makan babi, minum khamar, nggak ada urusan orang lain. Kan begitu, mulut masing-masing. Tapi kalau ini dengan memaksa, dengan menipu. Nah ini ghasab. Begitu. Wah, tenang aja nih, dijamin ori. Gitu ya, dijamin ori ini nggak bakal luntur sarung. Nah begitu. Begitu dicuci, tadi warna hitam jadi warna hijau gitu. Yang hijau jadi warna abu-abu ya. Ditipu begitu, nipu. Hasil memaksa, hasil menipu masuk dalam kategori ghasab. Itu ternyata harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang masuk harta haram model ini? Dengan cara ghasab. Kita kerja,
boleh nipu, ya, duitnya haram, kan gitu. Kita kerja boleh maksa, menzolimi orang, duitnya haram. Korupsi masuk nggak ini? Masuk ya. Markup masuk nggak? Kan hebat, namanya cakep, markup. Wah, padahal kalau bahasa kitanya apa? Nyolong, kan begitu. Ya, cuman bahasa Inggrisnya markup. Wah, gitu ya. Nyolong itu harga 100 dikasih 150 gitu. Itu namanya markup, ditipu begitu. Padahal harganya 100. Nah, apalagi tuh yang macam-macam masuk tuh? Apalagi? Dapat uang dengan cara paksa. Contohnya apa tuh? Hah? Apa contohnya kira-kira? Yang kebayang? Ngerampok. Oh ya, jelas itu ya. Ngerampok. Nah, itu maksa betul itu. Ya. Itu harta yang haram. Preman. Preman kerja di terminal. Preman kaya nggak? Preman. Kaya, Pak. Preman Tanah Abang tuh kayaknya luar biasa. Ya. Preman airport. Wah, itu kayaknya luar biasa. Ya. Ada preman di airport. Ya. Kayaknya luar biasa. Dia paksa orang. Dia paksa supir. Nggak ngasih awas ya. Ban pecah. Ban gembos. Nggak bisa jalan. Nggak aman. Maksa nggak tuh? Kaya. Nah. Dia hijrah. Ya Allah. Saya selewat ngedengar pengajian. Ya Allah. Yang tega ngasih anaknya api neraka, kasih makan dari barang haram. Yang tega ngasih bininya api neraka, kasih dia barang yang haram. Kan mereka nggak tahu, cuman kita yang tahu. Teganya luar biasa itu laki-laki. Tuh bapak teganya luar biasa. Tuh suami teganya luar biasa. Tiap hari dia diurusin makannya, tiap hari dia diurusin badannya, semua diurusin sama istrinya. Balesannya dikasih api neraka. Tega nggak kira-kira laki-laki begitu? Ya, anak yang nggak berdosa, anak yang polos, yang kita sayang, yang kita harapin bisa bela kita, dikasih makannya pakai duit haram, dikasih makan pakai api neraka tuh tiap hari tuh anak. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana? Saya udah hijrah sekarang, saya udah nggak mau lagi ngasih istri sama anak-anak saya yang haram ini. Ini uang saya nih boleh ghasab, boleh maksa, boleh nipu. Gimana bersihinnya? Nah, begitu kan? Pembahasan kita sekarang itu, gimana bersihinnya? Hadirin, para ulama mengatakan, kalau ghasab, memaksa dan menipu, maka cara membersihkannya satu, taubat. Kitanya taubat. Taubat, nyesel, nggak ngulangin lagi, ya. Cukup itu? Nggak. Taubatnya nggak diterima kalau tuh duit belum dikembalikan kepada pemiliknya. Tuh. Jelas sampai sini. Kita tipu orang, ya, kita tipu orang. Kita tahu nih duit si fulan. Ini duit si fulan, hasil kita tipu dia mereka ini. Kita hijrah, kita taubat. Taubat nangis malam-malam, sholat tahajud, ya Allah ampuni dosa hamba. Nggak diterima taubatnya kalau duitnya belum dibalikin. Urusan dengan Allah kelar, urusan dengan manusianya belum. Kalau mau diterima, urusan Allah selesai, urusan dengan manusia juga selesai. Balikin duitnya. Buya, saya mau balikin, cuman saya nggak tahu orangnya di mana lagi. Nah, misalkan begitu ya. Gimana saya balikinnya? Saya nggak tahu. Para ulama ngasih solusi. Solusinya apa? Sedekahin atas nama dia. Paham, Mbak? Orangnya nggak ketemu lagi nih. Wah, saya pernah nipu bapak itu tuh, saya ingat banget saya pernah tipu bapak itu tuh, gitu ya. Nilainya masih ingat, misalkan 10 juta. Ya Allah, saya udah hijrah, kebetulan ada nih 10 juta nih, saya mau balikin, orangnya nggak tahu saya di mana. Atau mungkin orangnya udah meninggal, ahli warisnya kita nggak tahu. Pokoknya nggak ada tanda-tanda kita bakal ketemu. Gimana cara bersihinnya? 10 juta itu sedekahin. Saya cari masjid, cari pesantren, nih 10 juta. Ini saya wakaf, atas nama siapa? Atas nama Bapak Fulan bin Fulan. Nah, kalau nggak tahu binnya, atas nama Bapak Fulan, gitu. Ya, sedekahin. Taubat, kemudian kembalikan uangnya. Jelas hadirin sekalian. Itu kalau nggak tahu orangnya.
Tapi kalau tahu orangnya seperti tadi, dikembalikan. Buya, saya tahu orangnya. Dan saya tahu duitnya berapa. Cuman duitnya udah habis. Kira-kira bisa nggak begitu? Dia hijrah, ya Allah, saya takut ya Allah, saya ikut ini, ya udah saya tobat ya Allah. Saya udah ngaji juga nih ya Allah, gimana cara bersihin harta? Nanya ke guru, ternyata harus dibalikin tuh duit. Aduh guru, balikin sih mau aja ya. Cuman duitnya udah habis. Jangankan buat ganti itu, sehari-hari aja udah susah saya. Nah begitu. Gimana caranya? Datengin tuh orang yang punya duitnya itu, kalau kita tahu orangnya, datengin. Ya, datengin. Minta redonya, saya pernah tipu bapak sekian, mohon maaf gitu ya. Saya minta redonya, jangan polisiin saya, jangan penjarain saya. Saya minta banget, minta maaf. Ini saya juga belum bisa mulangin semuanya. Saya tahu nipu bapak 5 juta, saya baru punya 1 juta, gimana pak? Ya udah, 1 juta sini. Ntar yang 4 juta cicil nggak? Cicil. Pelit amat, jangan. Ya, cicil. Yang penting urusan kita dengan manusia selesai, begitu. Orang mati syahid aja nggak jadi masuk surga gara-gara utang. Bener nggak? Harusnya orang mati syahid nggak ada hisab, masuk surga kayak kilat. Gara-gara punya utang nggak masuk surga. Apalagi yang dihisab itu. Apalagi yang nggak mati syahid, kan begitu. Makanya urusan dengan orang selesaikan, begitu. Kalau nggak bisa semuanya, ya seberapa kita mampu minta ridhonya, begitu. Ya. Nah ini yang gosop. Nah, nanti yang mau tanya silahkan. Kemudian yang kedua, yang ridho. Nah, caranya ridho tapi haram. Ada nggak yang begitu? Kalau tadi kan paksa, tipu, itu mau jelas haram kan? Nah ini nggak pakai dipaksa, sama-sama ridho. Nah begitu. Ada nggak kira-kira? Apa tuh? Langsung riba katanya. Banyak ya. Apa? Jual beli narkoba. Haram nggak tuh? Haram. Ada nggak yang dipaksa? Enggak. Ada yang nggak ditipu? Bang, ini nomor wahid bang. Asli. Wah, dari negeri antah berantah misalkan gitu ya. Asli nih, nomor 1 kualitasnya. Segram sekian. Jamin asli. Oh iya, nggak nipu, dia jujur. Jualannya jujur. Jualannya jujur. Wah, jujur bener nih. Ya, udah saya bayarin tuh, ridho tuh. Wah, cakep tuh jualannya tuh jujur gitu. Tapi yang diperjualbelikan narkoba, ya haram. Betul nggak? Apalagi contohnya? Minuman keras, miras, pedagang minuman keras. Walaupun ridho sama ridho, suka sama suka, haram nggak? Haram. Nah, itu ya, ulama kita nih, masya Allah, luar biasa ulama kita nih ya, luar biasa. Sampai sedetail ini dibahas masalah yang haram, karena pengen kitanya selamat. Ya Allah pak, kalau yang haram 1 miliar sama 100 perak sama. Wah Buya, kalau begitu mendingan 1 miliar aja dah. Iya, walaupun haram tapi kan gedean begitu ya. Beneran begitu bisa? Hah? Jangan disangka makin banyak yang haram, makin panjang pertanyaannya, min aina wa ila aina. Ngeri, 1 miliar banyak dipakai macam-macam, kan begitu. Jadi sama aja, bukan makin banyak makin enak. Kalau kanker mah itu stadium 1, kan begitu. Mending kanker mana? Mending kanker 4, 3, 2, 1, apa sehat? Ya, sehat, begitu. Sama uang haram 100, uang haram 1 miliar, sama. Merepotin dunia akhirat. Cabut berkahnya sama Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah yang ridho kayak tadi, gimana cara bersihinnya? Bandar narkoba, tobat. Ada nggak? Ada ya? Bandar miras, tobat. Ada nggak? Ada. Gimana cara bersihinnya? Oh, bandar narkoba kaya raya, kan begitu. Bandar miras kaya raya. Nah, ulama bagi hukumnya menjadi 3. Kalau ridho sama ridho. Yang pertama, tahu hukumnya haram. Ya, tahu hukumnya
haram. Dia tahu hukumnya haram, tapi tetap dijual gitu. Saya tanya jujur nih, bapak-bapak jawab ya. Pedagang miras tahu nggak miras itu haram? Bapak-bapak pernah ngobrol? Hah? Tapi nggak pernah jualan kan? Tahu nggak kira-kira? Wah, yang dagang narkoba? Tahu kan? Pasti tahu lah. Masa emang dia tinggal di gunung apa di goa gitu kan? Tahu dia haram, tapi dia tetap lakukan. Kemudian hijrah. Nah, makanya nikmatnya hijrah di situ. Tadinya mau masuk neraka jadi masuk surga. Itu makanya kalau hijrah jangan ditunda-tunda. Anca emang ntar aja tobatnya kalau udah tua. Kalau sampai tua, ya. Ntar saya tobatnya kalau udah aki-aki aja. Tobat kok ditunda-tunda ya. Giliran gaji ditunda mau nggak? Wah, komplain. Bos, gimana nih bos gaji bos? Udah tanggal 15 belum? Giliran gaji nggak mau ditunda. Tobat? Surganya ditunda. Nah, hadirin sekalian, kalau tahu yang haram gimana? Kalau tahu yang haram, cara bersihin hartanya gimana? Buya, saya nggak tahu berapa persisnya, tapi ada yang haram ini, misalkan begitu ya. Ada yang haram ini. Yakinkan sejumlah berapa kira-kira yang haram, yakinkan aja. Tapi betul-betul tulus. Jangan banyak tapi dikit-dikitin. Allah tahu. Atau gara-gara ngaji begini, wah, saya sekarang dapat ilmu nih. Ya udah nggak apa-apa lah, yang haram dulu. Nanti saya bersihin, kan begitu. Udah ngaji sama Buya? Jangan. Emang Allah nggak tahu niat kita? Betul nggak? Kalau yang begitu tobat nggak diterima. Bukannya Allah, bukannya manusia yang ditipu, dia coba-coba nipu Allah. Berubah tuh dari ahli maksiat jadi munafik orang begitu. Karena dia merasa menipu Allah ya, yukhadi'un Allah. Mereka merasa menipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kata Allah. Siapa bilang mereka nipu Allah? Mereka yang tipu diri mereka sendiri. Allah Maha tahu, kan begitu. Jadi jangan direkayasa ya, harus ikhlas. Hijrahnya harus tulus. Kalau dia tahu, maka membersihkannya begini. Disalurkan sebagai bantuan untuk fasilitas umum. Disalurkan sebagai bantuan untuk fasilitas umum. Jadi ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa uang yang haram, yang tadi itu, yang dari cara yang ridho ya, tapi haram, itu tidak sah diniatkan infak, sodakoh, dan wakaf. Jadi jangan macam-macam koruptor. Ah, saya mah korupsi aja bermiliar-miliar. Ntar saya bangunin masjid, dapat istana di sorga. Ya, kira-kira bisa nggak begitu, Pak? Ya Allah, yukhadi'un Allah. Ya, mereka merasa menipu Allah. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Allah tahu kok, kan begitu. Allah tahu, hadirin sekalian. Jangankan hati kita, Allah tahu. Misalkan di depan tuh ada pohon, daun yang mana akan jatuh kapan, di tempat yang mana, posisinya di mana, jam berapa, kapan dia jatuh, tahu Allah. Apalagi rekayasa-rekayasa begitu, ya salam. Ya, kebongkar semuanya, kan begitu. Nah, kata ulama, nggak boleh niatnya infak, sodako, atau wakaf. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh diniatkan infak, sodako, wakaf. Boleh katanya. Cuman pahalanya bukan dapat dari pahala infak. Pahalanya bukan dapat dari pahala sodako, bukan dapat dari pahala wakaf, tapi dapat dari pahala taubat aja. Begitu. Jelas? Pahalanya dapat dari pahala taubat. Oh ya mendingan lah, masih dapat pahala, ya nggak apa-apa lah, haram-haram dikit. Begitu nggak? Kadang-kadang manusia susah Pak ngaturnya, betul nggak? Kalau udah urusan duit susah nggak? Susah, ya. Tapi bukan berarti nggak bisa kan? Kalau udah iman kita kuat, taklim konsisten, hijrah sudah kokoh, sudah kuat hijrahnya, insya Allah nggak begitu. Ya. Nah,
Yang saya rekomendasikan cara bersihkannya itu disalurkan sebagai bantuan fasilitas umum. Contohnya apa? Fasilitas umum. Jalan bolong. Ini saya ada duit nih, tuh benerin. Niatnya apa Pak? Ya bantuan lah gitu, ya. Padahal dalam hati, ya Allah ini saya mau buang-buangin duit haram saya gitu. Saya mau buang-buangin duit haram. Saya jangan sampai duit haram saya bawa mati. Duit halal bawa mati nggak Pak? Duit yang halal dibawa mati nggak? Duit yang haram dibawa mati nggak? Enggak. Yang dibawa mati apanya? Pahalanya. Nyari yang halal pahalanya dibawa mati, nyari yang haram dosanya dibawa mati. Yang ngabisin duit siapa? Siapa yang ngabisin duit? Bukan kita. Ruginya berapa kali? 2 kali ruginya. Ya Allah, udah capek dapat yang haram, keberkahan dicabut, tega ngasih api neraka ke istri sama anak-anak kita. Allahu Akbar. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Saya mah mendingan dapat duit 1 miliar tapi halal daripada 1 juta haram. Beneran Pak? Bener saya mah. Ya. Mendingan dapat duit 1 miliar halal daripada 1 juta. Setuju nggak? Setuju. Udah begitu aja lah kita mah. Ya sederhana. Yang penting halal. Tapi harus yakin, jangan sampai kita halam atau haral. Paham nggak? Halam apa halam? Halal tapi haram. Atau haral? Haram tapi halal. Jangan. Kalau udah halam atau haral itu haram. Gitu. Ya. Jangan coba dikutak-katik ya, digocek-gocek. Kalau main bola bisa digocek, tapi kalau masalah haram pegang langsung sama Allah. Mana bata min haramin fannaru aulabih. Yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempat paling pantas buat dia di mana? Di neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Ini kita kan nyari kerja semua di sini, betul? Capek nggak? Capek nggak Pak nyari kerja? Capek nggak? Pengennya capek dunia akhirat apa pengen capek di dunia doang? Ya salam, orang yang pinter tuh nggak mau seumur hidupnya capek, nggak mau. Nggak ada yang pengen capek terus-terusan. Saya nggak mau. Ngapain jadi manusia capek terus? Mendingan capek di dunia nggak apa-apa, tapi ntar di sorga santai, duduk kan di apa namanya, di bangku mau makan. Ya Allah, ada burung lewat di sorga. Ya Allah, saya pengen dipanggang, tek langsung ada. Di dunia bisa nggak begitu? Ya Allah, saya pengen bebek panggang, kerja dulu. Bener nggak? Kehujanan, panasan, motor mogok. Sampai kantor diomelin sama bos. Kerjaan lembur. Pulang sakit lagi. Gaji dipotong karena ngebon mulu. Allahu Akbar. Capek. Ada yang haram dimakan. Ya. Dikasih ke anak-anaknya. Yang penting dia mah nggak tahu. Mati. Su'ul khotimah. Masuk ke neraka. Dipelototin sama malaikat. Dihajar sama malaikat. Minta ampun. Nggak ada yang ngedoain. Anak-anaknya dikasih barang haram. Pada main gitar. Pada nyanyi. Orang-orang sholat. Dia joget. Mau hidup begitu? Mau nggak hidup begitu? Begitu nanti ditiup sangkakala, ya neraka, udah masuk ke neraka, ya Allah, nggak ada istirahatnya tuh orang. Dunia capek, akhirat sengsara. Ya kalau mau sih silakan aja. Kalau saya nggak mau saya. Kita berjuang capek di mana? Dunia. Ntar kita istirahat di mana? Di akhirat, di sorga, di sorga. Capek nggak apa-apa. Itu yang halal susah nyarinya. Yang haram mah gampang dapatnya. Nggak apa-apa, susah, capek. Nanti saya di sorganya santai. Daripada yang haram santai nanti di akhirat. Ya Allah, nauzubillah. Jangan sampai hidup kita begitu ya. Nauzubillah. Tsumma. Nah, jadi disalurkan sebagai bantuan fasilitas umum. Nah, dikasih buat benerin jalanan, buat apa aja lah, bikin taman gitu ya, bikin pasang lampu di jalan, boleh nggak? Boleh begitu, jelas ya. Nah kemudian ada yang bertanya lagi, Buya, gimana kalau uang haram? Kalau saya kasih semua nih duit saya haram semua, ya. Tutup dulu.
Kita lanjutkan. Tahu hukumnya haram, tapi kalau uangnya itu diserahkan sebagai bantuan tadi, keluarganya kelaparan. Dia belum punya pemasukan lagi. Dia punya simpenan satu-satunya ternyata dari uang haram semua. Kalau diberikan bantuan semua, anak keluarganya nggak makan. Bagaimana ini jalan keluar membersihkannya? Kan begitu. Para ulama memberikan arahan dan tuntunan. Dalam kondisi darurat, maka boleh memanfaatkan harta haram yang dia peroleh sebelum hijrah, sebelum bertaubat, hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, itu solusi yang diberikan oleh para ulama. Sekali lagi, hanya memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok berarti makan, minum, begitu ya. Kesehatan, sakit, boleh kalau dia sakit. Walaupun itu uang yang haram. Nah, untuk selebihnya maka tetap tidak boleh, begitu. Ya. Nah, itu kalau dia tahu hukumnya haram. Bagaimana kalau disumbangkan ke masjid? Boleh nggak? Uang haram disumbangkan ke masjid. Nah, ini ulama juga berbeda pandangan. Yang pertama mengatakan boleh ke masjid atau ke tempat-tempat lain, ya, boleh. Yang ada hubungannya dengan ibadah, boleh. Karena uang setelah orang taubat itu, ya, dia tetap akan dapat pahala taubatnya. Tapi ulama lain mengatakan boleh untuk fasilitas umum dan tidak boleh untuk masjid. Ya, tidak boleh untuk masjid. Nah, pendapat yang saya rekomendasikan yang kedua, nggak boleh untuk masjid, gitu. Jadi kalau uang haram dibangunin masjid, diniatin wakaf, mengalir nggak pahalanya? Mengalir nggak? Tidak. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, bersih, dan hanya menerima yang bersih. Walaupun dia umpamanya punya harta haram, dibangunkan satu masjid yang sangat mewah, kemudian masjid itu dipakai oleh ribuan jamaah, begitu ya, dipakai sholat berjamaah dan lain sebagainya, orang ini dapat pahala taubat. Tapi wakafnya gimana? Status wakafnya. Kalau dia ngaji, pasti tahu dia nggak bakal niat wakaf, gitu. Jelas hadirin sekalian, ya. Nah, makanya kalau begini kan jadi repot. Infak nggak bisa, sedekah nggak bisa, wakaf nggak bisa, kan? Mendingan cari yang halal, udah, begitu. Cari yang halal. Baik. Lalu yang berikutnya sama nih, tidak tahu bahwa itu haram, nggak tahu, bener-bener nggak tahu, atau salah hukum, kirain saya halal, tahu-tahu haram, begitu. Salah hukum atau sama sekali nggak tahu, ya boleh-boleh aja lah itu mah, gitu ya. Kalau yang kedua ini salah, dia salah keyakinan, kirain saya halal, tahu-tahu haram. Setelah tahu nih, dua orang ini yang nggak tahu sama sekali, yang salah hukum tadi, setelah dia tahu bahwa itu haram, kemudian dia hijrah, dia tinggalkan, maka bagaimana status hartanya? Para ulama mengatakan status hartanya thayyibun lahu, halal untuk dimanfaatkan. Jelas hadirin? Kalau betul-betul nggak tahu, jangan direkayasa lagi. Enggak, saya benar-benar demi apalah, gitu ya. Saya benar-benar nggak tahu, padahal tahu, begitu. Atau saya kirain halal, tahu haram, padahal dia tahu haram. Nggak bisa direkayasa begitu, nggak bisa, nggak masuk. Ini yang benar-benar nggak tahu dan benar-benar salah hukum. Kalau benar-benar begitu, maka harta yang dia peroleh itu thayyibun lahu, boleh dia manfaatkan. Buya, saya ragu
meskipun begitu saya ragu, misalkan begitu ya. Kan Buya bilang kalau ngasih barang haram ke istri, ngasih makanan haram ke anak, sama kita suapin api neraka tuh ke istri sama anak-anak kita. Ini saya ragu, masih ragu walaupun boleh dalam pengajian halal, tapi kok saya ragu ya? Karena yang saya usahakan itu haram. Gimana bagusnya Buya? Kalau mau nggak dikasih atau dimanfaatkan, itu naik derajat orang itu ke derajat wara namanya. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara itu artinya meninggalkan yang ragu-ragu, yang abu-abu nggak mau, yang haram nggak mau, yang abu-abu aja nggak mau, gitu. Itu namanya wara. Nah, itu dapat derajat yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya membersihkan kalau dia ragu begitu? Sedekahin aja semua. Karena toh sebetulnya harta itu adalah harta yang halal. Boleh nggak atas nama kita sedekahnya? Boleh. Atas nama siapa lagi? Boleh. Ya, karena itu sebetulnya harta yang halal. Cuman kita ragu dikasih ke anak dan istri. Ya udah sedekahin aja, infakin aja, wakafin aja. Sah nggak? Sah. Karena secara syar'i harta itu adalah halal. Jelas, Pak? Nah, umpamanya bapaknya punya warisan banyak. Bapaknya punya warisan banyak. Punya anak 3. Anak-anaknya tahu bapaknya ini bisnisnya abu-abu. Bisnisnya abu-abu. Meninggal tuh bapaknya. Karena tahu, tapi kan bapak sebelum meninggal udah taubat. Kan begitu ya. Bukan bisnis haram. Bapaknya nggak tahu bahwa itu tuh haram, ternyata itu haram gitu. Pikiran bapaknya itu halal aja, diwarisin ke anak-anaknya. Anak-anaknya gimana? Yang satu, saya mah ngambil bagian, boleh nggak? Boleh. Yang satu lagi, saya ngambil bagian, boleh nggak? Boleh. Yang satu, saya nggak mau, ragu, boleh nggak? Boleh. Nah, yang satu yang nggak diambil, dibagi 2 lagi ke yang 2 orang anak itu, boleh nggak? Ya boleh. Ya, tapi yang nggak ngambil jangan kesal. Jangan ngiri, kan begitu ya. Karena dia udah mutusin nggak ngambil, ya udah. Gitu. Silahkan aja tuh uang. Nah, ini kalau yang ragu-ragu. Kalau yang hartanya tahu nih ahli warisnya bapaknya itu dari duit haram semua, gimana? Hah? Gimana tuh? Repot kan? Nah, repot. Anaknya yang repot jadinya. Makanya warisin yang halal-halal aja. Jangan yang haram. Nah, mudah-mudahan ya dengan taklim ini kita lebih terdorong lagi untuk segera hijrah. Khususnya dari yang haram kita tinggalkan, kemudian menuju yang halal. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Setelah ditutup dan stop direkam, insyaallah kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.